Mbak, mau pesen dong. Boleh, mau pesan apa? Mau pesen nasi pakai ayam goreng sama kolak goreng. Minumnya mau apa? Es Milo deh boleh. Oke, kami ingatkan ya, kalau Anda cuma boleh di sini selama 20 menit. Hah? Oh, oke. Oh, ada timernya guys. Mbak, masaknya jangan lama-lama ya, Mbak ya? Iya, saya usahakan. Ini makanannya, Wow. dan ini minumannya. Makasih ya, Mbak. Tolong dilihat timernya ya, waktunya tinggal sekitar 7 menit lagi. Dari sekarang. Mohon maaf karena waktunya sudah habis. Jadi makanannya saya bawa ya. Belum selesai, Mbak. Nah, mungkin kira-kira begitu kali ya ilustrasi makan di warung makan selama 20 menit aja. Tapi ya gue juga nggak tahu sih ya, karena selama PPKM ini gue nggak pernah keluar rumah, kecuali untuk vaksin doang. Nah, buat lo yang belum tahu, jadi selama PPKM ini memang ada beberapa aturan baru nih. Jadi salah satunya itu adalah maksimal kita boleh makan di tempat makan atau di warung makan itu selama 20 menit aja. Kalau misalnya belum pernah dengar, mungkin bisa di googling dulu ya, dilihat-lihat dulu nih beritanya kayak gimana. Jadi kalau misalnya lu scroll tuh sosial media, pasti bakalan nemu banyak banget kayak meme atau parodi soal makan di tempat selama 20 menit. Ya namanya juga peraturan, apalagi aturan baru, pasti banyak banget pro dan kontra, termasuk peraturan yang tadi. Nah sebenarnya kayak gimana sih peraturannya atau gimana sih penerapannya? Oke, langsung kita bahas dari sisi positifnya dulu. Nah, kalau misalnya gue lihat dari peraturan ini secara general ya, udah jelas kalau pemerintah itu pengen untuk menekan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Karena kan kalau misalnya kita lihat nih, angka positifnya semakin hari semakin tinggi ya, apalagi akhir-akhir ini kayaknya tuh tinggi banget ya, entah mungkin karena ada tracingnya juga lebih tinggi daripada sebelumnya, dan juga sebenarnya itu ada virus yang varian baru itu loh, yang kalau nggak salah namanya varian Delta, terus ada juga varian Kappa, terus yang terbaru lagi kemarin ada varian yang dari Indonesia. Nah mungkin dengan pembatasan yang 20 menit tadi itu diharapkan orang tuh nggak berkumpul banyak di satu tempat untuk makan atau ngobrol, karena kan ketika kita makan itu pasti kita membuka masker kan. Nah di sini letak bahayanya, ketika kita buka masker ya mungkin kadang kan kita lengah, atau misalnya ketika kita buka masker terus kita ngobrol dengan teman kita meskipun dianya negatif, tapi kita nggak tahu ya kalau misalnya ternyata dia pembawa virus atau enggak kayak gitu. Nah terus sisi negatifnya apa? Apa ya, mungkin makannya jadi lebih buru-buru gitu ya, jadi lebih nggak nyaman aja. Ya mungkin kalau misalnya ada yang punya pendapat soal sisi negatifnya boleh komen di kolom komentar ya. Nah kalau dari gua sebenarnya kenapa nggak dibikin win-win solution aja gitu. Jadi misalnya gini, yang pertama, kenapa nggak dari awal pemerintah dengan tegas aja nih selama PPKM ini untuk mengurangi kuota orang yang dine in atau makan di tempat. Misalnya yang tadinya ketika PSBB dibatasin 50% orang yang boleh makan di tempat. Nah sekarang dibatasin aja mungkin jadi 30% kayak gitu. Nah tapi kalau misalnya peraturannya seperti ini, si pemilik warung makan dan juga pemerintah harus ada kerjasama yang kuat. Nggak bisa nih pemerintah cuman kayak ngasih peraturan, tapi si pemilik warung makan nggak bertindak dengan tegas gitu. Karena di beberapa tempat, jadi orang-orang nongkrongnya tetap berkumpul, berkerumun di satu tempat gitu. Jadinya nggak pakai social distancing juga kayak gitu. Ya nggak semua sih, tapi ya ada aja. Nah, apakah kerjasamanya cuma si pemilik resto atau pemilik warung makan dan pemerintah? Enggak. Tentu kerjasamanya juga ada dari kita nih, ya mbok di stop dulu gitu ya, jangan nongkrong dulu, apalagi sekarang kan kondisinya lagi semakin naik ya, angka penyebaran COVID-nya, angka positifnya juga semakin naik. Ya mendingan kita di rumah aja sambil belinya online. Di situ kan banyak tuh promo-promo. Ya kalau gue sih biasanya anak promoan ya, jadi dapat cashback kan lumayan. Kalau bisa kita makan di tempat, udah kita harus keluarin ongkos, udah kesana juga harus siap-siap, terus juga ya nggak dapet diskon gitu. Oke, yang berikutnya nih ya, kalau misalnya menurut gue pribadi, dari awal pemerintah udah aja kasih peraturan nggak boleh ada dine-in. Jadi ya nggak boleh tuh ada yang makan di tempat. Tapi dengan catatan,
warung makan atau resto nggak usah dibatasin jam bukanya. Karena kan sebenarnya yang penting itu kita nggak boleh berkumpul gitu kan di satu tempat. Jadi kalau misalnya menurut gua ketika nggak boleh dine in atau nggak boleh makan di tempat, ya mungkin orang-orang akan belinya take away atau mungkin mereka akan belinya lewat aplikasi ojek online. Karena kan sebenarnya selain berkumpul itu, kalau gue pribadi ya, pertimbangannya itu pasti kan alat makannya bekas orang lain ya, jadi agak sedikit khawatir gitu sih. Ya kan nggak tahu ya steril atau enggak. Bukan berarti gue melarang lo untuk beli jajanan ya. Pokoknya kita harus memakmurkan resto-resto atau warung makan kecil di luaran sana biar ekonominya tetap jalan juga. Tapi dengan catatan mending kita take away atau misalnya ya beli lewat online ya kayak gitu-gitulah. Nah kalau itu tadi pendapat gue. Kalau misalnya pendapat lo ada yang lain atau misalnya nggak setuju deh gue, kayaknya pendapat lo aneh, boleh kok di-share di kolom komentarnya, nanti kita diskusi aja. Nah sebenarnya buat orang-orang yang udah biasa nongkrong, udah biasa keluar rumah, mungkin bakalan jadi stres banget kayak aduh gila gue bulan ini nggak nongkrong, aduh gila gue minggu ini nggak nongkrong. Coba disabar-sabarin dulu, pokoknya cari kegiatan lain, jangan sampai stres. Jangan sampai ketika lo stres, pusing, mumet, lo nyobain narkobi kayak artis-artis lain tuh. Ya banyak lah ya, kemarin-kemarin kan sempet viral juga, ada beberapa artis, ada juga ya pasangan selebriti yang gak disangka-sangka terjun untuk mencoba si narkobi dan syabu-syabu. Jangan deh lu nyoba-nyobain kayak gitu. Nanti nih ya kalau misalnya lu nyobain kayak gituan, aduh duit abis, makin pusing lu ya nanti kalau gak bisa tuh nongkrong-nongkrong lagi abis covid beres. Oh sebelum bahasannya kemana-mana, karena sebenarnya gue juga mumet sih ini di rumah terus, jadi agak ngelantur ya sedikit. Nah buat lu yang masih bingung nih abis ini mau ngapain, daripada gabut ya mendingan lu nonton aja video-video ngobsur, banyak kok yang berfaedah, yang lebih jelas dari omongan gue kali ini. Ada tuh mulai dari tips diet, tips untuk dapat duit tambahan di tengah pandemi, sama tips-tips untuk nyari kerja. Ya kan lumayan ya, siapa tahu bisa diaplikasikan kayak gitu. Karena kan kita tahu untuk masalah selama covid ini adalah keuangan, kebetean, dan juga penambahan berat badan. Nah jadi ada tuh solusinya semua di Ngobsur. Lu lihat-lihat lah channel-channel ini, dan jangan lupa untuk di subscribe juga. Kalau mau request topik boleh banget, lu bisa tinggalin aja di kolom komentar, nanti pasti gua dan Tasya bakal lihat. Dan juga kalau misalnya lo malu nulis di kolom komentar, bisa nih untuk visit Instagramnya Ngobsur di @ngobsur. Lo bisa DM aja, jangan lupa juga untuk di follow. Oke deh, segitu dulu aja dari gua. Sampai ketemu sama gua Pamela di video berikutnya. Dadah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Ngobsur Official. Klik juga tombol lonceng untuk dapat notifikasi video terbaru kita.